Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam webinar Back to School Series. Pada hari ini akan mengangkat tema tentang menyiapkan psikososial anak, orang tua, dan guru. Seperti kita tahu, dan tadi oleh Bu Yuli sudah disinggung, pemerintah telah membolehkan sekolah untuk melakukan aktivitas belajar, mengajar tahun depan ya. Membuka sekolah di tengah pandemi setelah 10 bulan belajar di rumah, tentunya ada yang harus dipersiapkan oleh kepala sekolah dan guru. Nah, pada series ini akan mengangkat tentang psikososial. Nah, sosial itu adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologi dan sosial seseorang. Nah, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, sekarang kita kedatangan dua orang pembicara yang akan membahas masalah ini, yaitu Ibu Nyimas Diane. Beliau adalah motivational speaker, praktisi pendidikan keluarga, penulis buku anak dan keayah bundaan, serta talent observer dan pengamat bakat. Eee, Baik sahabat, luar biasa, classmate dan insan edukasi, kita mulai saja webinar kita dengan menghadirkan pembicara pertama, Ibu Nyimas Diana, yang akan membahas tentang bagaimana menyiapkan psikososial orang tua dan anak. Silakan Ibu Nyimas Diana. Baik, terima kasih Ibu Sri dan sahabat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apakah suara saya cukup terdengar? Bu Sri, cukup jelas ya? Saya bisa share screen? Oke. Maaf, Mungkin Ibu mau saya yang share dibantu screen sama ya? saya? Mau dibantu Saya sama bisa, saya, Ibu? Atau mau saya sendiri? ya sendiri aja supaya Oh lebih iya, silahkan. ya lebih enak gitu. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan berbagi kepada sahabat luar biasa tentang bagaimana mempersiapkan psikososial bagi orang tua dan anak tentunya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Bu Sri, sudah terlihat Bu Sri? Halo Bu Sri. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Bu. Sudah ya? Oke, Ya, baik. Saya mulai jelas. ya. Ya. Bagaimana kita bisa menyiapkan psikologis orang tua dan anak pada pembelajaran tatap muka. Ya, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, ingin berteman dengan saya setelah sesi ini, silakan follow Instagram saya Diana Wulan, Twitter saya @di_Indonesia, WhatsApp admin kami 081398181976. Yang ingin dapatkan tips-tips motivasi, ya silakan like and subscribe kanal YouTube saya Nyimas Diana Wulansari. Saya juga menyiapkan fasilitas assessment personality untuk bakat dan kekuatan, untuk mengetahui jurusan akademis yang tepat buat anak-anak kita, dan pre-marital assessment itu persiapan sebelum menikah. Keutamaan orang berilmu ada di surat Al-Mujadilah ayat 11, di sana disampaikan bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang punya iman dan punya ilmu dengan beberapa derajat. Insya Allah habis dari sini kita termasuk orang-orang yang ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf selain muslim bisa menyesuaikan. Hari ini kita akan membicarakan apa? Sahabat luar biasa. Kita akan membicarakan tentang apa itu penerimaan, apa itu adaptasi, mengapa perlu melakukan penerimaan dan adaptasi, solusi dan implementasi bagaimana menyiapkan psikologis anak dan orang tua. Ini tentu tidak asing bagi kita C19 ya. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat luar biasa. Situasi pandemi membuat semua orang tetap berada di rumah. Guna apa? Guna memutus rantai yang namanya C19. Ya, dan memaksa kita beradaptasi dengan hal-hal baru di dalam hidup tentunya. Ada istilah-istilah yang namanya WFA, SFH, LFH, learning from home, ya. Dan sebagai hal yang normal yang dilakukan oleh semua orang di berbagai aspek di dalam kehidupan, ya ada yang di awal-awal ya semua sekolah tidak
berlangsung, work from home, ya, ini dilangsung dan school from home juga dilakukan. Ya, dan kita, apa yang harus kita lakukan, ya, apakah kita bisa melaluinya, apakah kita menemukan zona nyaman baru, ya, dan apakah kita berhasil menyesuaikan diri pada C19 ini. Ya, kita masuk di new normal, ya, adaptasi kebiasaan baru, ya. Ketika new normal, ya, mulai menjadi wacana dan dapat terjadi pada area pendidikan, khususnya pada terbitnya SKB 4 Menteri ini tentang pembelajaran semester genap 2021, ya, semua menyambutnya dengan reaksi yang beragam. Betul ya Bapak Ibu? Tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan dengan keadaan new normal ini, ya. Supaya apa? Supaya nantinya tidak menjadi bumerang bagi kita yang semakin tingginya angka C19 ini. Mungkin kita pernah lihat video yang sempat viral, yaitu ada anak TK atau PAUD yang minta diantarkan oleh orang tuanya ke sekolah, menangis, ya, karena apa? Rindu belajar dengan teman-temannya, ya, ingin ketemu dengan gurunya, pengen main di playground dan sebagainya. Ya, ya, bagi anak-anak terutama usia dini, ya, tentu mungkin sangat senang, ya, karena mereka akan bertemu dengan teman-teman kembali, belajar bersama guru, ya, bahkan bisa main di playground favorit di sekolah mereka. Jadi pada saat yang sama, sebagian guru pun merasa lega, karena apa? Dapat bersekolah seperti sedia kala dan bisa menuntaskan beban kurikulum yang terhutang selama pandemi. Ya, namun pada sisi lain, ya, pada sisi lain hal yang berbeda ini terjadi pada orang tua. Ya, banyak orang tua yang dalam tanda kutip kurang rela, ya, kurang rela melepaskan buah hatinya keluar rumah. Meskipun ada beberapa orang tua yang merasa lega, ya, karena kembali ke sekolah dan dapat diajar oleh guru yang lebih kompeten, ya, untuk mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum yang harus dituntaskan. Para orang tua juga merasa cemas, ya, dengan keselamatan anak-anak mereka kalau berhadapan, ya, dengan ancaman C19 tentunya. Ya, karena kita tahu, ya, di sini setiap hari terjadi peningkatan, ya, ini data 6 Desember 2020. Kita tahu setiap hari terjadi peningkatan jumlah orang terpapar C19 dan secara keseluruhan memang belum landai ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat ada risiko tinggi yang merah, ada yang sedang, yang orange, yang kuning, yang rendah, dan tidak ada kasus yang hijau, tidak terdampak ini, ya, dan sebagainya. Ya, dan pandemi C19 atau pandemi COVID-19 ini, ya, telah membuat perubahan besar, Bapak Ibu, ya, bagi kita manusia hampir di seluruh dunia yang tentunya terkena dampak C19. Ya, perubahan besar dan mendadak ini pada kehidupan kecenderungan terjadi memang membuat stres orang tersebut, ya. Kita lihat di Cina, 29,3% orang mengalami tekanan psikologis ringan hingga sedang dan 5,5% mengalami tekanan berat. Ini dari Newbie, ya, 2020. Kemudian kita lihat di Meksiko, 50,3% orang mengalami tekanan psikologis sedang hingga mengalami tekanan berat. Ya, kemudian di Bangladesh 26,6% anak mengalami gangguan sedang ke berat. Ya, di India gejala depresi, kecemasan, stres sedang cenderung ke berat ditemukan 25%, 28% dan 11,6% berturut-turut pada populasi umum. Ya, dan menurut gugus tugas COVID-19 di Indonesia, masalah kejiwaan yang terjadi di masa pandemi C19 yaitu masalah kesehatan jiwa dan psikososial dapat berupa ketakutan, rasa cemas, panik terhadap C19 ini. Orang semakin takut ketemu sama orang lain. Ya, ada muncul kecurigaan bahwa orang lain bisa menularkannya kepada kita. Nah, ini masalah kejiwaan menurut gugus tugas C19. Perasaan ini akan memberikan respon pada tubuh bagaimana dia akan melakukan perlindungan untuk memastikan dirinya aman, gitu. Ya, gejala awal yang terjadi khawatir, gelisah, panik, takut mati, takut kehilangan kontrol, takut tertular, dan mungkin mudah tersinggung, ya. Jantung berdebar lebih kencang, nafas sesak, ya, pendek, bahkan cenderung berat, ya, mual, kembung, diare, sakit kepala, pusing, ya, kulit terasa gatal, kesemutan, otot-otot terasa tegang, kemudian sulit tidur, ya, terasa kurang lebih sampai 2 minggu. Nah, ini masalah-masalah kejiwaan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini menurut gugus tugas COVID-19 di Indonesia dari pedoman mereka. Ya, itu salah satu kecenderungan stres. Jadi stres sendiri menurut Savarino tahun 94, stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan.
sehingga menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Ini stres menurut Sarafino tahun 94. Nah, kemudian stres adalah tekanan internal maupun eksternal dari dalam diri ataupun dari lingkungannya, ya, serta kondisi bermasalah lainnya di dalam sebuah kehidupan. Menurut Ardani tahun 2007 mendefinisikan stres merupakan suatu keadaan tertekan, ya, baik itu fisik maupun psikologis. Nah, biasanya stressful life event ini terjadi pada area penting, misalnya ya kehidupan seseorang sudah mulai terganggu ekonominya, kehidupan sosialnya, agama dan sebagainya, itu bisa menimbulkan stres, bahkan nggak cuma ringan tapi bisa sedang kemudian ke berat. Lalu apa yang kita harus lakukan di era new normal ini supaya nggak stres katanya? Apa yang harus dilakukan guna membuat situasi new normal ini, khususnya di dunia pendidikan ini, menjadi lebih nyaman dan lancar bagi semua pihak? Ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan, sahabat luar biasa? Ya, dan ternyata yang harus pertama dilakukan adalah acceptance, penerimaan. Ya, sahabat luar biasa. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah penerimaan, yaitu menerima fakta bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam sebuah kehidupan. Ya, perubahan yang pasti terjadi dalam sebuah kehidupan. Ya, pentingnya ya menerima ya bagi diri sendiri. Artinya menerima di sini bisa jadi menerima dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran diri dan terima kenyataan atas keadaan yang sedang terjadi. Ya, adalah di luar kemampuan kita, di luar kendali kita sebagai manusia. Dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya agar keluarga diberi kekuatan dalam menghadapi wabah COVID-19 dan tetap berdoa agar wabah ini segera berakhir. Yang kedua, penerimaan bisa berarti juga berdamai dengan COVID-19 ya. Jadi tetap menjalankan prokes, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah tentunya. Penerimaan juga bisa diartikan dengan memaafkan. Ya, sebaiknya kita berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri kita dan memaafkan apa yang sudah terjadi. Setelah itu kita fokus kepada masa depan, fokus kepada apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, selain itu memaafkan bisa memberi kita berbagai manfaat, diantaranya mengurangi stres dan rasa marah atau emosi negatif lainnya. Sehingga apa? Ya, meningkatkan kasih sayang, menumbuhkan empati, itu lebih utamakan, menumbuhkan hubungan interpersonal menjadi lebih kuat. Penerimaan juga bisa diartikan menggunakan waktu dengan seimbang, Bapak Ibu. Ya. Sahabat luar biasa, Bapak Ibu dan Ayah Bunda yang hebat dimanapun Anda berada, ketika kita sudah bisa menerima, ketika kita sudah melakukan penerimaan dengan hati yang lapang, ya, maka tentunya stres ini akan berkurang, Bapak Ibu. Ya, dan proses lanjutan dapat berjalan adalah adaptasi di sini. Ya, proses yang bisa berjalan adalah adaptasi. Ya, adaptasi bisa berjalan. Ya, misalnya kematian orang terdekat atau perpisahan, terkena penyakit berat, diberhentikan dari pekerjaan, perubahan kondisi keuangan, ya, penyesuaian sekolah, aturan-aturan lainnya dan bencana alam dan sebagainya. Beberapa hal yang memang membutuhkan daya adaptasi tinggi, Bapak Ibu. Ya, setelah penerimaan, ya, langkah lanjutnya adalah adaptasi, menyesuaikan. Ya, Bapak Ibu tahu ini gambar apa? Ini adalah dinosaurus, binatang yang sangat luar biasa ganasnya, ya di sini. Kenapa binatang ini nggak ada sampai sekarang? Ya, padahal binatang ini sangat kuat sekali. Ya, ternyata memang dinosaurus ini tidak bisa beradaptasi, Bapak Ibu, ya sehingga dia punah. Ya, teori Darwin mengatakan bahwa hanya dengan beradaptasi kita bisa bertahan hidup, Bapak Ibu. Dan menurut penelitian beliau, manusia adalah makhluk yang mampu beradaptasi dengan cepat. Itu dia. Ya, jadi adaptasi sendiri adalah kemampuan seseorang bagaimana mengubah reaksi dan interaksi agar sesuai dengan situasi baru. Itu adalah adaptasi. Ya, kemampuan seseorang bagaimana mengubah reaksi dan melakukan interaksi agar sesuai dengan situasi baru. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa perlu melakukan penerimaan dan adaptasi? Ya, kira-kira kenapa, sahabat luar biasa? Kenapa kita perlu melakukan penerimaan dan adaptasi? Ketika kita melakukan penerimaan dan adaptasi, ya, tentunya stres dan kecemasan tidak akan terjadi. Ketika penerimaan dan adaptasi ini tidak berhasil dilakukan oleh seseorang, ya, tentunya yang muncul adalah stres dan kecemasan, sahabat luar biasa.
Oleh karena itu, pentingnya melakukan penerimaan, melakukan adaptasi supaya nggak timbul stres ataupun kecemasan. Beberapa penelitian di sini dari ahli kesehatan seputar C19 bahwa ketika pikiran dipenuhi dengan hal negatif yang menjadikan individu stres dan cemas, maka imunitas tubuh akan menurun dan virus mungkin akan dengan mudah masuk ya kepada tubuh kita sehingga memengaruhi yang namanya kekebalan tubuh seseorang. Ya. Dan ini hal tersebut juga sudah dilakukan penelitian oleh Lyubomirsky tahun 2005. Dia mengatakan bahwa emosi negatif mengantarkan peningkatan gangguan pada irama jantung yang berdetak tentunya lebih cepat. Sistem saraf otonom ya yang mempengaruhi yang namanya sistem imun tubuh seseorang yang bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini menurut penelitian. Dan menurut saya kunci dari transisi tinju normal adalah menerima dan beradaptasi. Ini dia. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menyiapkan psikologis orang tua dan anak untuk pembelajaran tatap muka? Apa yang kita harus lakukan? Berikut rekomendasinya. Kalau sahabat luar biasa melihat gambar ini, biasanya terjadi pada saat kita di pesawat terjadi turbulensi atau tekanan udaranya berkurang, sehingga ada informasi dari awak kabin bahwasanya masker turun, yang harus diberikan masker dulu adalah orang tuanya. Artinya apa? Kalau orang tuanya tenang, ya, insya Allah anaknya tenang, gitu. Tapi kalau orang tuanya galau, ya, stres, emosian, anaknya juga akan tertular, Bapak Ibu. Jadi yang perlu dibantu yang pertama kali adalah orang tuanya. Ayah bundanya duluan, baru anaknya. Itu dia. Keluarga sehat, jiwa raga, sejahtera dan bahagia. Rekomendasi mempersiapkan orang tua anak dan anak untuk PTM. Menurut saya rumusnya adalah ABCD. Apa itu ABCD? Yang pertama adalah afektif, ya. Jadi ada komponen emosional, perasaan yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek perilaku. Kemudian behavior, komponen perilaku atau action komponen berhubungan dengan kecenderungan bagaimana seseorang ini bertindak terhadap suatu objek. Kemudian ada kognitif, perseptual dikaitkan dengan pengetahuan, pandangan dan keyakinan yang berhubungan dengan cara seseorang membuat persepsi terhadap perilaku ataupun kejadian yang dialami. Dan ingat, do it, lakukan, ya. Jangan cuman teori saja, tapi harus segera dipraktekkan. Jadi rumusnya adalah ABCD, affective, behavior, cognitive, and do it. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya, rekomendasinya adalah yang pertama adalah afektif, jadi sisi emosi. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kita lakukan segera regulasi diri. Jadi kecemasan biasanya terjadi karena apa? Kekhawatiran ya mengenai sesuatu yang belum terjadi. Benar nggak, sahabat luar biasa? Ya. Ayah dan bunda, bapak ibu, sahabat luar biasa harus segera bisa mengidentifikasi pikiran-pikiran yang menjadi sumber kecemasan dan imbangi dengan pikiran yang positif. Karena apa? Kondisi emosional sangat berpengaruh pada kondisi fisik. Ya, kondisi emosi yang positif dapat meningkatkan kondisi fisik kita. Sebaliknya, kondisi emosi yang negatif akan berpengaruh menurunkan apa? Menurunkan kondisi fisik kita. Seperti tadi terkait imunitas. Yang kedua apa? Dari sisi afektif, ya kita bisa lakukan batasi informasi tentang C19. Nggak tahu tentang C19, udah gitu. Nggak usah cari-cari informasi lain. Bukan berarti ya harus menghindari segala informasi. Tetap jeli ya kita melihat berita gitu. Sahabat luar biasa. Mana yang bisa dimengerti oleh anak, mana yang enggak gitu. Jadi batasi informasi terkait C19. Kemudian apa? Bisa menjadi salah satu penghambat kegiatan anak, Bapak Ibu. Ya, kemungkinan besar ya anak akan merasa kecewa dan marah atas situasi yang terjadi. Sebagai orang tua, ya sangat penting bagaimana menjelaskan secara logik ya untuk tetap supaya anak tetap nyaman. Sahabat luar biasa. Orang tua perlu menjelaskan mengapa banyak kegiatan mereka ditunda. Ya, namun ya kita juga harus paham cukup berat ya, sangat berat ke saya rasa anak nggak jadi misalnya mengikuti ekskul, ekstrakurikuler atau piknik atau perayaan ulang tahun dan mengundang teman-temannya dan sebagainya. Jadi tempatkan diri kita
ya orang tua pada posisi anak, ya. Berempatilah kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Kemudian dari sisi behavior atau sisi perilaku, apa yang harus kita lakukan? Rekomendasinya adalah ingat Bapak Ibu, Anda adalah role model contoh bagi anak-anak kita, termasuk role model dari protokol kesehatan, ya. Orang tua adalah role model untuk anak-anaknya, mereka akan melihat bagaimana cara kita meregulasi diri selama pandemi, ya. Hal yang sama juga berlaku pada anak-anak adalah emosi, sahabat luar biasa. Orang tua sebaiknya menyelesaikan dulu ya kecemasan emosionalnya agar anak nggak tertular, ya itu dia. Dan menjadi lebih siap bersekolah ya dengan suasana hati yang senang dan positif. Ingat ya ayah bunda, bapak ibu harus mendukung yang namanya kesehatan mental anak-anak kita. Kemudian cara berikutnya, rekomendasi berikutnya adalah lakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Jadi mungkin kita perlu melakukan beberapa penyesuaian nih, sahabat luar biasa, tentang cara menuju ke sekolah, ya. Boleh nggak kita pakai misalnya online atau angkutan umum dan sebagainya. Itu harus melakukan penyesuaian. Cara belajar di sekolah, cara ke toiletnya, kemudian cara istirahat atau cara makan, cara ikut kegiatan olahraga, cara ikut ekskul, cara upacara, cara pulang dan sebagainya. Lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan ayah bunda, ya, tanpa berlebihan supaya nggak membuat anak kita ringkuh dengan peraturan yang diberikan kepada mereka gitu. Makin pusing dia. Ya, misalnya seperti itu. Jadi lakukan penyesuaian pelan-pelan ya dengan anak, dengan bahasa yang mudah dimengerti anak tentunya. Kemudian ya biar lakukan adalah latih kedisiplinan. Sahabat luar biasa. Jadi belajar di rumah selama ini kurang lebih 9 bulan ya, membuat anak kan cukup sulit beradaptasi dengan rutinitas sekolah. Jika tahun ajaran baru ini sudah dimulai nih bulan Januari. Nah, hal ini jadi tugas ekstra orang tua, bagaimana bagaimana bisa membekali anaknya agar lebih disiplin. Ya, memasuki lingkungan barunya, anak-anak harus kembali disiplin, membiasakan diri menata ulang kehidupannya seperti biasa. Ya, caranya gimana? Ya, disiplin yang dilakukan bisa dimulai dari tidur tepat waktu, nggak terlalu malam, ya. Bangun pagi, sarapan pagi, ya, menyiapkan keperluan sekolah dan sebagainya. Dan ini sudah bisa dimulai dari sekarang. Masih ada waktu kurang lebih 2 minggu kita bisa bisa mulai latih lagi kedisiplinan anak-anak kita. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah evaluasi belajar dari rumah, sahabat luar biasa, ya, ayah ayah bunda yang sangat luar biasa. Jadi sebelum dimulainya tahun ajaran baru, baiknya orang tua bersama anak atau peserta didik, guru, kepala sekolah perlu berdiskusi nih, ya. Pertama diskusi virtual dulu tentunya, berdiskusi bersama bagaimana mengevaluasi, ya, pelaksanaan-pelaksanaan belajar dari rumah, terutama bagaimana menentukan hal-hal apa yang perlu dilanjutkan, apa yang harus dirubah gitu. Karena sebenarnya esensi dari belajar ini adalah memberikan tantangan dan pengalaman pada anak atau bagi pesdik, peserta didik. Ya, siswa lebih diajak mengalami, berbuat dan mengamati. Ingat, walaupun PTM, walaupun pembelajaran tatap muka, orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Itu dia. Yang berikutnya, rekomendasi berikutnya adalah membuat jadwal, ya. Membuat jadwal apa yang harus kita bisa lakukan, membuat jadwal rutinitas anak-anak kita. Ya, di sini bisa menjadi bagian dari rekomendasi. Ya, rutinitas anak kita membuat kondisi dia lebih stabil dan mengurangi kecemasan salah satunya buat timetable, ya, meminimalisir adanya kebosanan ataupun rasa frustasi di sini. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah mengajak anak tetap sibuk. Nah, ini patut libatkan anak dalam kegiatan rumah tangga, mengajak mereka berpartisipasi membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring, atau kegiatan positif lainnya di rumah. Kemudian apa? Ingat untuk relaksasi, ya, orang tua ya tetap libatkan anaknya dalam kegiatan yang membangun kebahagiaan. Ya, di sini baca buku bersama atau bernyanyi bersama, bersantai bersama, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan hormon cinta, hormon oksitosin dan sebagainya. Ya, ini contoh atau rekomendasi dari yang sisi perilaku atau behavior yang dapat orang tua lakukan. Kemudian dari sisi kognitif, sisi pikiran, kita bisa bantu anak kita, kita bisa bantu diri kita dengan apa? Dengan kontrol pikiran kita tentunya. Kita punya kontrol atas pikiran kita Bapak Ibu, ya. Kita memiliki kontrol atas badan kita, atas pikiran kita. Pikiran yang tidak memberdayakan akan mengarahkan kita pada perilaku yang nggak berguna, perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, ataupun sebaliknya.
Yang berikutnya adalah imbangi antara asumsi dan fakta. Ya, jadi asumsi seringkali ya menguasai kita dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya. Maka carilah fakta untuk mengimbangi asumsi-asumsi tersebut ya sehingga kita bisa menjaga emosi positif lebih baik. Ya, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah orang tua adalah mitra dan kontrol sekolah. Ya, sahabat luar biasa, Anda, orang tua adalah sebagai mitra dan kontrol sekolah. Anda harus mencari informasi yang benar tentang protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak sekolah, ya, termasuk pelayanan kesehatan yang ada di dekat sekolah gitu. Ya, ini penting sekali. Dan berikutnya apa yang harus kita lakukan, ya. Yang kedua adalah hubungi pihak sekolah bagaimana mendapatkan informasi selengkap mungkin agar kita bisa menjelaskan ya kepada anak menjadi lebih baik ya. Apakah sesuai sudah VDJ, ventilasi durasi jarak dan sebagainya. Ya, ini kita bisa lakukan ya sesuai dengan pada saat menjelaskan kepada anak tentu dengan bahasa yang mudah ya, bahasa yang santun dengan tidak menggurui ataupun tidak mendikte anak gitu. Kemudian untuk anak-anak apa yang kita bisa lakukan, kita bisa rekomendasikan buat anak-anak. Yang pertama adalah dari sisi afektif, sisi emosi. Ya, orang tua bisa mempersiapkan yang namanya mental anak-anak kita. Menanyakan kondisi anak tentang kembali ke sekolah. Tanya ya, agar orang tua bisa menguatkan hal yang membuat anak cemas sehingga dia bisa menjadi seimbang kondisi emosionalnya. Sekedar refleksi diri, ya, apakah sahabat luar biasa, ayah bunda, sebelum memulai aktivitas, apakah sudah menanyakan perasaan Ananda setiap hari? Contoh, apakah kamu bahagia hari ini sayang? Ya, apakah itu kita tanyakan setiap hari kepada anak-anak kita? Karena apa? Ya, membangkitkan perasaan anak ya hampir sama dengan hitungan matematika Bapak Ibu. Sahabat luar biasa. Sekarang boleh siapkan kertas dan pulpen Anda. Ya, boleh disiapkan. Sudah? Ya, pentingnya perasaan. Contoh, perilaku anak kita positif. Anak Anda senang PJJ, senang melakukan pembelajaran jarak jauh, senang BDR dan sebagainya. Anda support, Anda dukung, ya. Positif kali positif, hasilnya positif tentunya, ya. Kemudian perilaku anak Anda positif. Oh, senang dia mau PTM, ya, senang PJJ dan sebagainya. Tapi Anda nggak support gitu, Anda nggak dukung, ya, karena kita nggak rela, masih takut misalnya kayak gitu. Positif kali negatif, hasilnya adalah negatif, ya. Kemudian anak Anda nggak suka nih PJJ, senangnya tatap muka ketemu teman-temannya gitu. Dan Anda support, ya, Anda dukung. Negatif kali positif adalah negatif. Ya, kemudian anak Anda nggak suka PJJ, nggak suka BDR, ya, dan Anda juga nggak support apa-apa gitu. Negatif kali negatif adalah positif. Dan disinilah butuh yang namanya cinta tanpa syarat ayah bunda. Unconditional love. Ya, cinta tanpa syarat ayah bunda. Kita fokus kepada yang positif dan positifnya saja. Pentingnya membangkitkan perasaan anak-anak kita. Menanyakan perasaan anak-anak kita penting sekali. Jadi ajak anak untuk bercerita ayah bunda, sahabat luar biasa. Dunia anak-anak penuh dengan agenda bermain, ya akan memungkinkan mereka untuk berinteraksi ya secara berdekatan. Hal ini membuka peluang dalam penyebaran virus C19. Sehingga ayah bunda perlu mengetahui apa saja kegiatan yang anak-anak lakukan di sekolah, ajak mereka untuk bercerita mengenai kegiatan mereka setiap hari, ya, lakukan komunikasi terbuka, ya, bukan cuma tanya perasaan positif ya, tanya juga perasaan negatif mereka seperti apa, ya. Mendengarkan perasaan negatif anak di tengah kondisi ini itu sangat baik. Kemudian memberikan afirmasi positif, ya, memberikan afirmasi positif diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri, untuk anggota keluarga ataupun buat teman dan sebagainya. Walaupun dengan kalimat sederhana, ya, karena afirmasi positif ini memberikan dukungan secara mental, membantu kesehatan mental seseorang, ya. Arahkan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada anak-anak kita, yakinkan, bunda yakin, ayah yakin, ya, kamu pasti bisa menyesuaikan diri nak dengan cepat. Bunda yakin itu, ya. Di dalam pembelajaran nanti PTM 2021, ya, tolong kamu juga perhatikan misalnya prokes, protokol kesehatan, ya, kemudian
jalani itu semua dengan benar, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar sayang. Itu dia. Anda harus memberikan afirmasi positif kepada anak-anak Anda. Itu dia. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi dari sisi behavior, sisi perilaku kita, ya kita bisa memberikan kepada anak-anak kita tentang ini dia. 5M ya. Kalau 3M plus ya di sini. Ada PPE. Protect the worker with personal protective equipment. Jadi pelindungan pribadi ya, seperti menjaga imun tubuh, kemudian menjaga jarak, makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Change the way people work ya. Jadi administrasi pengawasan ya. Ada tim-tim yang mengatur atau mengontrol kelas ya. Selalu ngecek bagian mana yang berkerumun dan sebagainya. Ini penting sekali. Ini butuh kedisiplinan ya, butuh keteladanan ya, kasih reward dan konsekuensi ya di sini. Kemudian praktek 5M ini apa saja ya? Makan dengan gizi seimbang tentunya. Ingat pada saat ke sekolah membawa bekal dan minuman sendiri ya, tidak berbagi makanan atau minuman ataupun alat makan, tidak meminjamkan alat makan kepada teman dan sebagainya. Apa yang harus kita persiapkan? Ini dia praktek 5M ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga imun tubuh ya. Di antaranya dengan melakukan beberapa hal, melakukan PHBS, pola hidup sehat dan bersih, minum vitamin dan multivitamin, berjemur di bawah sinar matahari tentunya sesuai dengan anjuran dokter. M yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 2 meter anjuran WHO ya di sini. Kalau 2 kali 2 berarti 4 meter tuh space yang dibutuhkan di sini ya. M yang keempat di sini ada efek proteksi perilaku pencegahan terhadap risiko terinfeksi C19. Jadi jaga jarak minimal 2 meter itu resiko turun 85%. Kalau pakai masker bedah turun 70%. Kalau pakai masker kain turun 45%. Ya, cuci tangan pakai sabun turun 35%. Tanpa pencegahan resiko tertular 5-20%. Ini dia. Ya, dan M berikutnya adalah memakai masker. Ya, anak di bawah 5 tahun ya tidak disarankan menggunakan masker, ini menurut WHO. Anak berusia 6-11 tahun itu pakai masker ya. Di sini harus menggunakan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Anak 12 tahun ke atas itu memang sudah harus pakai masker, dan anak kesehatan khusus ya, gangguan perkembangan kecacatan ataupun gangguan khusus ya, pemakaian masker yang mengganggu menjadi tidak wajib. Itu dia. Penggantinya apa? Bisa menggunakan face shield ya, di sini bisa dipakai sebagai pelengkap pencegahan. Cuci tangan dengan sabun, jaga jarak 2 meter, informasikan kepada anak tentang etika batuk ya. Dan mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir 6 tahapan 20 detik. Nah, ini ajarkan anak kemudian buat dia mengulang lagi. Ya, harus rajin mencuci tangan pada saat apa? Sebelum makan, setelah megang benda-benda di sekolah, ya, setelah main dengan teman-temannya, ya, ataupun setelah dari toilet. Ini mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Hindari bersalaman dengan guru, orang tua, ya, warga sekolah, menjauh dari kontak langsung dengan warga sekolah yang sakit, tidak menyentuh area wajah, kemudian ajarkan buang sampah hasil bersin, hindari kerumunan, tetap jaga jarak, ya, meminimalisir memegang benda-benda di sekolah, tiang bendera, tangga, mainan, yang kalau udah keburu dipegang, ya ingatkan anak untuk segera cuci tangan. Dan laporkan kepada orang terpercaya, misalnya Walas, Kepsek, guru BK, jika ada anak yang mengalami sakit ataupun hal penting lainnya. Dari sisi kognitif, ya, sisi pikiran, kita bisa bantu apa? Ya, informasikan kepada anak apa itu new normal. New normal adalah kondisi di mana aktivitas tetap berlangsung seperti biasa, ya, termasuk sekolah. Namun bukan berarti virus C19 sudah berakhir, tetap ada, ya. Informasikan ini kepada anak-anak kita. Kemudian pelajari kembali peraturan sekolah yang ada, lalu komunikasikan dan jelaskan kepada anak sebagai persiapan adaptasi kembali ke sekolah dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan usia anak. Yang berikutnya adalah memberitahukan dan terus memonitor kepada anak-anak kita terkait hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Gunakan kembali lagi dengan bahasa yang mudah sesuai dengan pemahaman anak, ya, terutama karena orang tua menjelaskan tentang C19 yang abstrak dan tidak terlihat kasat mata. Hal ini mungkin ya beberapa orang tua mengalami kesulitan ya pada saat menjelaskan kepada anak-anak yang masih usianya sangat muda di sini. Kemudian apa? Cari contoh video dari sekolah di luar negeri yang sudah pernah masuk sekolah
ya, yang sudah masuk sekolah tentu yang lebih awal. Video tersebut dapat digunakan sebagai media diskusi, ya, belajar dengan anak-anak kita sebagai persiapan bersekolah nanti. Agar anak kebayang nih, secara visual dan auditori, nggak kaget dengan situasi belajar yang beda. Kok jaraknya jauh-jauh ya? Kok aku harus cuci tangan ya sebelum ini dan sebagainya. Itu dengan bahasa yang mudah dimengerti anak, apalagi anak PAUD, ya. Di sini jangan sampai dia bisa tuker-tukeran masker gitu, "Kamu Hello Kitty ya, aku ini," dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Yang keempat, ya nggak cuma diliatin tapi action content, duit lakukan sekarang nggak perlu nunda lagi Bapak Ibu. Pesan saya adalah, mengingat tingginya resiko penularan, harus ada assessment yang rinci bagaimana pembukaan sekolah ini di masa pandemi. Ya diperlukan upaya yang lebih, mulai dari orang tua, kesiapan guru, edukasi ke anak-anak untuk persiapan mengikuti pembelajaran tatap muka ini, termasuk pengaturan jam belajar. Ya diperlukan protokol tambahan, tentunya pemantauan harian kondisi orang tua, Pesdik, guru, Kepsep, warga sekolah, dan sebagainya. Ya. Solusi terbaik dalam pengasuhan ada 11 kata, saya di sini, saya ada untukmu, saya mendengarkanmu, bagaimana saya dapat membantumu. Demikian, sahabat luar biasa, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ibu Nyimas Diana. Oke, ya alhamdulillah sekarang tiba saatnya kita ke, pertanyaan gitu ya. Ini pertanyaannya cukup, banyak dan tadi ada yang sudah, di apa namanya tuh, sudah ada yang dibahas oleh, apa, eee pembicara. Nah ini sebentar. Nah ini, dari Ibu Rahmi, bagaimana cara ibu guru menghadapi kecemasan mental untuk menghadapi pembelajaran tatap muka nanti? Nah ini gimana ini Ibu Nyimas, bagaimana nih Bu kalau ada, apa tadi, eee, Mengelola kecemasan itu ya, kalau Kecemasan, menghadapi iya. kecemasan mental, ya baik. Ini sekedar rekomendasi bahwa bagaimana mengelola kecemasan itu, ini kan ada 2 ya, dalam kehidupan keseharian. Ada yang kita bisa kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi, ada yang bisa kita kendalikan, artinya, menolong diri sendiri bagaimana memperoleh keseimbangan. Sedangkan sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan ini adalah diterima sebagai suatu keadaan. Tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Mbak Feli, ya diterima sebagai keadaan, ya itu ada. Ada yang bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Mengatur makanan, ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana tadi manajemen sekolahnya dan sebagainya. Kita bisa kasih masukan, kita sebagai staf, kita sebagai guru dan sebagainya. Reaksi atau komentar dari orang tua dan sebagainya, melakukan hal yang memang kita bisa lakukan, dan kebahagiaan itu sendiri adalah sesuatu hal yang kita bisa kendalikan. Dan yang tidak bisa dikendalikan adalah misalnya guru kan nggak tahu yang namanya tumbuh kembang anak di rumah tuh. Apa saja yang orang tua sudah lakukan. Apakah orang tua di rumah melakukan prokesnya atau tidak menjadi role model yang baik ya, ataupun tidak dikasih makanan yang bergizi dan sebagainya. Jadi kita juga harus tahu mana yang bisa kita kendalikan, kecemasan itu mana yang tidak bisa kita kendalikan. Demikian Bu Sri. Oh iya, terima kasih Bu Nyimas. Nah ini ada lagi Bu, dari Ibu Ernawati, bagaimana untuk menanggapi, bagi wali murid yang tidak percaya bahwa COVID itu tidak ada? Wah ini mundur lagi nih Bu, gimana nih Bu? Ya, bahwa COVID tidak ada, tapi buktinya ada ya. Iya. Nah itu dia, jadi harus diyakinkan juga orang tuanya itu bahwasanya memang, kalau bahasanya, di sini adalah kita menghadapi perang asimetris, yaitu perang yang dampaknya lebih parah dari perang militer itu sendiri. Nggak kelihatan Bu musuhnya Bu, Heeh. tapi ya ya ini kita pada tumbang-tumbang semua nih, pada meninggal ya, kemudian, efektif ininya nggak landai Bu, ya pertambahannya terus signifikan gitu. Nah itu ada gitu, barang ini ada gitu, ya virus ini ada gitu, dan kita harus bisa meyakinkan itu, ya guru ya terutama sebagai apa pengganti orang tua anak-anaknya di rumah ya di sini pastikan bahwa ini memang ada gitu. Yang harus orang tua lakukan apa? Yaitu tadi ya afirmasi positif kepada anak-anaknya, kemudian berikan yang namanya informasi secara kognitif bahwa kita
berada di era new normal, bukan berarti C19 ini nggak ada, tetap ada gitu. Jadi kita juga harus bisa meyakinkan kepada orang tua dari pihak guru ya, meyakinkan kepada orang tua yang memang tidak percaya C19 ini bahwa ada, itu ada, itu Iya. dia. Jadi memang Demikian, Bu Sri. ada betul ya, memang ada 2 pihak, yang satu, apa, bilang Tidak tadi tidak percaya, ada, tidak ada tidak gitu loh. percaya, tapi buktinya Iya. ada gitu ya. Dan Ya juga buktinya ada ada. yang memang, sangat ketakutan gitu ya, sangat cemas gitu. Jadi ada orang tua yang Iya, sangat cemas karena, dia sadar itu ada gitu ya, dan satu iya, sisi iya. malah ada orang tua yang tidak percaya itu ada gitu ya. Ya Oke. mudah-mudahan, nanti, dengan, apa, adanya webinar kita ini, orang baik guru maupun orang tua bisa lebih, aware ya terhadap, Ya. COVID-19 ini dan bagaimana mereka bisa menerima dan, beradaptasi. Oke, ini ada lagi Bu ya, dari Ibu Lisa Rosita. Apakah harus ada assessment juga untuk anak dan orang tua sebelum masuk ke sekolah? Nah, gimana ini Bu Nyimas? Ya, baik. Memang idealnya diadakan, Bu. Ya, walaupun Iya. misalnya dari Kemdikbud tidak ada, itu diserahkan kembali kepada lembaga sekolahnya masing-masing. Menurut saya harus diadakan supaya apa? Supaya kita bisa meminimalisir ya penurunan C19 ataupun bisa mudah mengidentifikasi awal ya rekod medik saudaranya, adenya atau tetangganya yang memang pernah kena C19 ini, pernah terpapar minimal gitu, Bu. Ya, sehingga tahu tracing-nya gitu, Bu Sri. Ya, oh Mhm ini mhm. ternyata pernah nih, ya ada komorbid dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini perlu ada assessment tersendiri, Bu, ya untuk Mhm. anak ataupun orang tua. Makanya tadi saya bilang, ini nggak mudah gitu. Pemantauannya kudu tiap hari, Bu. Ya, Iya iya. ini dia. Butuh sinergitas semua, ya orang tua, PSD, kemudian guru, kepala sekolah, ya. Semoga kita bisa siap nih, Bu, ya menghadapi PTM 2021 ini. Itu dia, Iya. Bu Sri. Oh iya, nah ini ada satu lagi pertanyaan, Hana Susanti, Jatilawang, bagaimana agar anak bisa nyaman memakai masker saat pembelajaran tatap muka? Karena biasanya anak nggak betah pakai masker. Nah ini gimana Bu, Nyimas? Silakan. Ya, baik. Ini anaknya umur berapa nih? Yang tadi Oh, disarankan tidak oleh disebutin. WHO memang di bawah 5 tahun tidak disarankan menggunakan masker karena khawatir ya akan ditarik-tarik atau diapain dan sebagainya mengganggu keselamatan juga pada akhirnya. Itu PAUD tidak disarankan menurut WHO dengan masker tapi diganti dengan face shield itu dia. Nah, saya rasa kalau anak di atas usia SD, SMP, SMA ya itu kalau diberitahu dengan bahasa yang mudah, yang santun, ya dengan memperhatikan yang namanya dampak dari C19 ini, ya dia akan paham gitu. Dan pastikan ya kita kasih tahu kepada anak kita kalau sudah lembab, sudah basah, sudah penuh dengan keringat, itu segera harus diganti, Nak. Makanya harus dikasih bekal lebih tentang masker ini. Seperti itu. Jadi saya sarankan tadi anaknya umur berapa, kalau PAUD memang tidak disarankan tapi bisa diganti dengan face shield. Itu dia Bu Oke, Sri. iya. Oke ya, terima kasih sekali Bu Boleh pakai Nya masker tapi dengan pendampingan ya Bu. Jadi boleh pakai masker tentunya dengan pendampingan. Jadi gurunya pun di sekolah atau di kelas memerhatikan gitu. Ya, Oh, ya ya, oke oke, sip. ya. Heeh, Demikian Bu jadi, Sri. anak-anak yang di bawah 5 tahun itu, tidak harus ya, tidak harus pakai masker, kemudian juga bisa menggunakan face shield gitu ya, tapi ini anak-anak juga Ya, harus ada pendampingnya dari guru, ya. di kelas gitu, oke. Nah Ibu, ini ada satu lagi aja ya saya, ini, Boleh, dari boleh. Zakia dan Erdogan, izin bertanya Bun, bagaimana dengan membuat adaptasi anak usia TK? Bagaimana menghilangkan stigma anak tentang rumah adalah sekolah, karena selama Mhm. BDR anak menganggap sekolah adalah rumah. Jadi kalau pulang, dah, malas tuh hingga ucap, "Kita mau belajar lagi ya Umi," oh jadi gurunya adalah ibunya ya. Gimana ini, Bu Nyimas? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, yang tadi rumusnya ABCD tadi tuh, Bu Sri. Iya, mhm, Ya kan? Jadi ABCD itu memang benar bahwa rumah adalah sekolah yang paling penting ya dan orang tua adalah tetap sebagai pendidik pertama dan utama. Ya, dan anak kita adalah pembelajar yang paling baik, pembelajar yang paling the best gitu. mhm, Yang menyiapkan anak-anak kita bisa beradaptasi yang sekarang ya yang tadi saya sudah sampaikan, ya siapkan tadi mulai dari mental anak, ya kan? Mental anaknya seperti apa, kemudian setelah pulang sekolah ya nanti
ya ajak anak untuk bercerita, dia bisa mengulangi apa yang sudah dia lakukan di sekolah tadi. Ini kalau Mbak Zakia dan Erdogan Dan ya? Erdogan, ya. Ya, ini memutuskan untuk memasukkan anaknya misalnya ke sekolah ataupun memutuskan untuk tetap BDR aja nggak masalah gitu, ya kan? Mhm. Nah, ini kembali lagi keputusan tadi orang tua. Nah, kalaupun anaknya mau sekolah, ya ajak anak untuk bercerita, ya apa yang sudah dia lakukan di di sekolah, ya gali yang namanya emosi positif dan juga gali emosi negatifnya gitu. Dia sudah ngapain aja hari itu ya, dan jangan lupa begitu pulang ke rumah ya itu harus mandi, jangan sampai nggak mandi gitu ya kan. Nah itu harus dipraktekkan ya, orang tua harus juga ngasih contoh ya, role model, kalaupun habis dari mana ya mandi gitu ya. Dan ini saya lakukan walaupun pergi ke mart-mart ke depan, Indomart, ya pulang juga ya mandi gitu kan, walaupun cuma ke depan gitu ya. Itu Iya, itu oke. sebagai salah satu bentuk pertahanan diri, prokes ya, protokol Iya. kesehatan yang orang juga anak kita juga melihat gitu, "Oh, mama aja nih pulang dari Indomaret aja mandi nih, nah aku juga harus mandi nih kalau dari mana gitu, dari luar dan sebagainya." Dia role model, yang penting role model sih, itu dia. Oke, ya. Mungkin dari Ibu Nyimas, untuk kata terakhirnya gimana Ibu? Untuk kata Iya. penutupnya. Baik, ya dengan melakukan penerimaan dan adaptasi tentunya kita akan menjadi lebih mampu untuk berpikir positif, dan harapan kita ke depan adalah kita sebagai orang tua yang bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk sekolah di situasi new normal ini ya, untuk bisa lebih kreatif, lebih produktif bagi anak-anak kita, dan tentunya dengan mengindahkan atau memerhatikan yang namanya protokol kesehatan C19. Ya, semoga ya situasi new normal ini menjadi aman, nyaman untuk berbagai pihak ya, guna Indonesia yang lebih cemerlang. Amin, Iya, insya Allah amin. iya. Terima Demikian kasih Ibu. sekali Ibu Feli dan Ibu Nyimas Diana. Ya, Sama demikianlah Ibu. sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Eee, Webinar kali ini sangat menarik sekali, jadi penting sekali bagi kita untuk bisa melakukan penerimaan dan adaptasi, juga kekompakan dalam, penyelenggaraan tatap muka nanti, baik dari guru, manajemen sekolah, kemudian staf, orang tua, dan siswa. Oke, kita tutup saja, webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.